kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadinya qawlina sholat fi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini baru santri ya. Alhamdulillah juga ada santri-santrinya Pak Ustaz Permadi hadir di majelis ilmu ini. Waktu sudah tepat, silakan Pak Ustaz untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Summa alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para sepuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur, di mana pada kesempatan pagi hari ini bertepatan hari Ahad tanggal 8 bulan Rajab, kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan kembali di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua menuju tempat yang mulia ini, duduknya kita di tempat yang mulia ini, semuanya tercatat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah selalu kepada kehariban baginda agung Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, itba'ut tabi'in, sampailah kepada kita semua selaku umat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga para jamaah yang sama-sama menyaksikan kajian pada kesempatan Ahad kali ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para sepuh rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini melalui momentum pengajian di Masjid Jami Al-Muhajirin, kami beserta para santri akan melanjutkan kajian kitab Pak Haji yang kami istiqomahkan setiap datang bulan Rajab. Beserta para santri kami mengkaji kitab Dardir atau Bainama.
sebuah kitab yang menjelaskan tentang peristiwa agung di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan hanca, barudak siapkeun halaman lain, halaman 8 ya. Kalian tanya channelnya karena para akhwat juga nggak hadir melalui tanyakeun channelnya ke Pak Ustad. Karena akhwat para santri perempuan ikut hadir di rumah masing-masingnya, ikut ngelogat Pak Haji gitu ya. Tanyain, di-share ke anak-anak di rumah. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah. Yang kedua, sebagian ulama memberikan pendapat kejadian yang istimewa Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad setelah mukjizat yang pertama adalah Al-Quran. Di mana peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua sudah mafhum. Masyhurul ulama memberikan pendapat terjadinya pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad, tepatnya tanggal 27 bulan Rajab. Terlepas daripada banyaknya perbedaan tentang terjadinya Isra Mi'raj. Yang paling penting adalah bagi kita semua adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya yang mulia di satu malam dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat oleh Allah tembus langit pertama sampai langit ketujuh dan langsung sampai ke Sidrah Muntaha, dan semua itu tertuang diantaranya dalam kitab Dardir atau lebih dikenal dalam kitab Bainama karangan Asy-Syaikh Al-Imam An-Nazmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu taala. Kalau gatela banyak kedapnya, dan kalau gatela. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulika Murtadha Habibuka Mustafa wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Nazmuddin Ghairi nafa'anallahu bi'udbihi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Logatnya pakai bahasa Inggris nih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Pasaru maka arangkat sadayana. Maksudna Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Israfil disarangan ku malaikat Mikail. Hatta sehingga atau datang sadayana ala qaumin kahiji kaum yajrauna anu nuju pepelakan itu kaum biyaumin di eta poe wayah suduna jeung pada manen itu kaum biyaumin di poe eta keneh kullama hasadu nalika pararanen itu kaum ada eta balik deui kama kana seperti semula. Baqala maka ngadauh Kanjeng Nabi, ya Jibrilu wahai malaikat Jibril, ma haja ma ari naon haja ari ieu, ma eta naon haja ari ieu. Baqala maka ngadauh malaikat Jibril, haulai ari itu kaum teh al mujahiduna eta jalma-jalma anu jihad fisabilillahi ta'ala di jalan Allah ta'ala. Tudha'afu eta ditikel-tikel lahum ka itu kaum naon al hasanatu kahadean bisab'i mi'ati dipin kalawan 700 pilang-pilang tikelan. Wama jeung kana perkara anpaku anu nginpakeun itu kaum min syai'in tina perkara
bahwa maka ari itu kaum yakhlifu eta ngalindih hu kaitu kaum. Para jamaah, para sepuh rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokan oleh Allah, Isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Dari mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Mekah ke Palestina. Jadi memang ini kajian udah ada di tengah-tengah Pak Haji. Jadi kalau kita kupas sedikit, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian riwayat berada di Hijr Ismail didampingi oleh kedua keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul didatangi oleh malaikat Jibril, didampingi oleh malaikat Mikail dan malaikat Israfil, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju sumber mata air Zam-Zam. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebelum Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, maka Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibedah dadanya Rasulullah. Dari mulai bawah kerongkongan Rasulullah sampai ke bawah perutnya Rasulullah, dibelah dadanya. Dikeluarkan hati Rasulullah, dibersihkan oleh malaikat Jibril yang memimpin saat itu, didampingi oleh malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Terus dibersihkan dalam arti tahirun mutahirun, hati yang sudah bersih lalu dibersihkan lagi. Jadi bukan berarti hati Rasul itu penuh dengan kotoran, tidak. Tetapi hati Rasul yang bersih dibersihkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail sebelum melaksanakan Isra Mi'raj. Kalau kita simpulkan, katakan saja peristiwa Isra Mi'raj itu puncaknya adalah Allah memerintahkan sebuah amalan yang sangat luar biasa, di mana amal ini merupakan amal yang sangat spesial, di mana ketika Allah memerintahkan amalan kepada Rasulullah dan diperuntukkan bagi umatnya selalu melalui malaikat Jibril. Perantaranya adalah malaikat Jibril. Tapi berbeda dengan amalan ini, yang dimaksud adalah amalan sholat. Ketika Allah menyiapkan sebuah amalan, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dan diperuntukkan kepada umatnya, yang dimaksud adalah sholat, ini sholat tidak melalui malaikat Jibril, melainkan langsung diundang oleh Allah Rasulullah dan diberikan mandat amanah amaliyah sholat sebagai kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada baginda Rasul dan kepada kita sebagai umatnya. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran, sholat itu merupakan amalan yang paling utama. Bahkan kata ulama, as-sholatu fid-din karroksi fil jasad. Sholat di dalam agama itu seperti kepala di dalam jasad. Jadi ketika seorang manusia, mohon maaf, ada kekurangan, dia tidak memiliki kedua tangan, katakan saja masih dikatakan manusia dan bisa beraktivitas. Ketika seseorang diberikan kekurangan oleh Allah, tidak memiliki kedua kaki, tapi dia masih diberikan kesempatan bisa beraktivitas di dunia dan masih bisa hidup di dunia walaupun tidak memiliki kedua kaki. Tapi mohon maaf, ketika memiliki kedua tangan, ketika memiliki kedua kaki, tapi tidak memiliki kepala, apakah masih bisa beraktivitas? Maka jawabannya pasti tidak bisa. Inilah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling pertama nanti akan dihisab oleh Allah kepada hambanya di yaumil qiyamah adalah sholat. Ketika sholatnya baik, beres, maka amalan yang lainnya akan ikut beres. Jadi sholat. Ini para jamaah, para sepuh rahimakumullah, sholat ini harus benar-benar kita upayakan. Sholat yang mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang mampu mencegah diri kita dari berbuat fahsya dan berbuat munkar. Fahsya itu adalah amalan buruk yang dapat merugikan diri kita.
Sementara munkar itu adalah amalan buruk yang bukan hanya merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Itu munkar. Nah, sholat yang kita lakukan, yang sampai detik ini kita sudah mampu memeliharanya, harus menjadi sholat yang membuat diri kita dapat tercegah dari fahsya dan munkar. Tadi fahsya itu adalah amalan buruk yang dapat mencelakakan diri kita. Banyak sekali. Min a'mali sayyi'ah. Di antara amalan-amalan buruk yang akan merusak diri kita banyak sekali. Dan munkar itu adalah amalan buruk, bukan sekedar mencelakakan diri kita, merugikan diri kita juga merugikan orang banyak. Itu munkar. Nah, sholat kita harus sampai ke situ kita upayakan. Jadi jangan sampai STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, itu jangan. Sholat mah sholat, itunya. Maksiat terus ngereye, itu nggak boleh. Itu harus berupaya, jamaah rahimakumullah. Sholatnya harus kita upayakan sampai ke situ. Allahu Akbar. Makanya punten, mohon maaf, sebelum kita sholat, agar kita mendapatkan sholat yang berkualitas, bisa membuat tahsyawal munkar tadi, Rasulullah dibedah, Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan hati yang sudah bersih. Ini menjadi kiasan bagi kita semua. Sebelum kita melaksanakan sholat, haruslah kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Hati kita harus dibersihkan agar sholat kita benar-benar menjadi sholat yang mampu berkualitas di hadapan Allah. Buang penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita sebelum kita melaksanakan sholat. Seperti contoh, sebelum kita sholat ada unek-unek dalam hati kita, sifat dendam. Kasahawe dendamna eta mah. Adeka ketua DKM dendamna, adeka ustad nusok ngimaman dendamna. Dibawa sholat ke Masjid Al-Muhajirin. Lalu dapat dipastikan ketika kita sebelum sholat membawa penyakit dalam hati kita. Ketika sholat teh amprok jeung Pak DKM jeung Pak Ustad teh nu urang dipika ngewa. Yang sama kita ada dendam dalam hati kita, dah amprok deui jeung jalmi eta ya. Bosan ya gitunya. Akhirnya akan mengurangi kualitas sholat yang kita lakukan di masjid. Komo dendam ka imam mah. Duh, jelema eta deui imamna. Ciga aya carita apa baheula, inget teh baheula. Barudak ngora ada anak-anak muda, segolongan anak muda. Dia teh ada kesepakatan gak senang sama satu imam. Sampai sebelum sholat ada kesepakatan. Nanti kalau dia yang jadi imam, kita kompak ya. Pas dia baca waladolin, kita jangan aminin gitu. Itu ada kesepakatan begitu. Akhirnya benar pas imam baca Al-Fatihah, di akhirnya ditutup dengan waladolin. Ini kompak makmum semua pemuda gak jawab amin. Waladolin. Cek pemuda pimpinan teh, cicing, tong amin gitu dah. Ayah sholat gitu baheula mah gitunya. Akhirnya bener gak jawab amin, akhirnya berhusnuzon eta imam teh teu ngadengieun jigana mah makmum teh teu jawab amin gitu. Akhirnya waladolin ya diulang 2 kali. Waladolin lebih keras, ternyata tetap ini makmum gak baca amin. Cicing tong diaminan. Sebab apa? Sebab ada rasa dendam eta ka imam itunya. Akhirnya udah imam husnuzon saja. Oh nggak dengar kali makmum teh, nanti aja di rakaat kedua amin waladolinnya dikencengin lagi. Ternyata benar ketika rakaat kedua pun itu imam baca waladolin gak diaminin sama makmum. Akhirnya imam teh punya keyakinan, wah sentimen imam makmum teh sentimen. Liatin suatu hari nanti, suatu saat nanti akan ada celah di mana saya akan balas dendam. Eta mah direncanakeun imam teh balas dendam keur salat. Akhirnya apa yang terjadi? Benar. Ketika sebelum tahiyat akhir, imam sudah merencanakan, liatin nanti pas tahiyat akhir, pas baca salam, saya akan pelanin tuh baca salamnya. Jadi kalau zaman dulu tuh, jamaah rahimakumullah, rata-rata lampu itu, stop kontaknya lampu biasa ada tuh di pinggir ini tuh, mimbar itunya. Itu imam pinter. Begitu tahiyat akhir, sengaja itu stop kontak lampu, dimatiin sama dia. Kenapa? Karena ada niatan nanti baca salam itu jamaah rahimakumullah gak bakal dikencengin. Dimatiin sama dia, akhirnya padam. Makmum mengira oh mati lampu. Padahal itu kerjaan imam pas sholat gitunya.
Akhirnya benar, begitu assalamualaikum gak disuarain, nah, biarin, gak saya bersuara nih baca salamnya. Waalaikum. Mangkat imam teta lewat pantau kosnya ta. Itunya ada pintu sengaja. Dia pulang, sengaja dia keluar dari musola, akhirnya dia duduk aja di warung. Makmum nungguin. Ini imam teh baca salam acan lila banget gitunya. Ini lama banget imam teh. Akhirnya husnuzon saja si makmum teh. Wah, kayaknya mah imam teh khusyuk banget. Tahiyatnya lama banget gitu. Padahal mah imam udah di luar, udah ngopi di warung, udah ngudud gitu ya Rabbana ya kali. Singkat cerita itu si makmum teh penasaran, dah lama banget. Akhirnya nyuruh salah satu utusan, "Hei, coba rampaan si imam teh. Pegang tuh di tempat imam masih ada enggak imam teh?" Ternyata pas di rampaan ketika tahiyat teh imam sudah enggak ada, jamaah rahimakumullah. Ini salat yang membawa penyakit di dalam hati. Teu beres salat lagi. Tak benar melalui kiasan ini, maka sebelum kita melaksanakan sholat, jangan ada penyakit dalam hati kita. Ketika ada penyakit dalam hati kita, sebelum kita melaksanakan sholat, sholatnya nggak bakal beres ya rahimakumullah. Seorang pemimpin, boh RT, boh RW, penyakit dalam hatinya. Jangan merasa diri kita pemimpin geus asup ka masjid begitunya, was. Urang mah RW kudu panghareupna gitu nya, sapna ge alus gitu mah. Ketika ada niatan baik untuk memberikan suri tauladan. Tapi ketika ada sifat sombong dalam diri kita, wah, saya mah presiden, saya mah bupati, saya mah RW, saya mah camat, saya sholat harus paling depan. Kenapa? Karena saya adalah pemimpin. Kalau enggak paling depan berarti saya rakyat lagi. Itu harus dibuang tuh penyakit-penyakit itu. Jamaah rahimakumullah. Panjang jamaah rahimakumullah, itu hanya latar belakang saja sebelum kejadian Isra Mi'raj. Ini yang paling penting saya sampaikan kepada diri saya dan kepada semua jamaah. Sebelum kita sholat, pastikan penyakit-penyakit dalam hati kita buang. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar mendapatkan kualitas sholat yang bernilai luar biasa di sisi Allah. Karena Allah perintahkan kita semua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, dan meminta tolonglah kalian semua dengan sabar dan salat. Jadi ketika Allah menguji kita, jadi yang paling sulit itu jamaah, kita beriman kepada Allah, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu yang paling sulit ya jamaah. Kita beriman kepada takdir Allah yang baik, yang sesuai dengan harapan, mungkin kita mampu. Kita meyakini takdir Allah yang sesuai dengan harapan, kita mampu menerimanya. Tapi yang paling sulit adalah ketika kita masih mampu meyakini dan seyakin-yakinnya tentang takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang dianggap buruk bagi kita, pada itu pasti baik bagi Allah. Ketika Allah menguji diri kita dengan sesuatu yang kita tidak harapkan, pertanyaannya adalah apakah kita masih mampu meyakini takdir Allah atau tidak? Itu. Dan di antara yang akan menggugurkan keyakinan kita terhadap takdir Allah, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita tidak harapkan, maka di antaranya ada efek saling menyalahkan. Contoh begini, wah, orang sholat enggus, ngaji enggeus, maca Quran sudah dawam, tapi kenapa Allah ngasih penyakit ke saya? Nah ini sebuah ucapan yang unsurnya mengandung kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah dan tidak beriman kepada ketentuan dari Allah, sekalipun itu ketentuan tidak sesuai dengan harapan. Itu ada. Saya sudah dapat izin, Bu, ini saya jadikan contoh ya. Ketika ibu sowan ke rumah, ibu menyatakan hal ini di depan saya. Pak Ustadz suruh dawamin saya sholawat dawa agar terhindar daripada virus COVID-19. Saya udah dawamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa. Kata Pak Ustadz 129 kali saya dawamin setiap hari. Kata Pak Ustadz, tambah lagi sama sholawat syifa tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyahi wa ala. Saya amalin itu Ustaz. Tapi kenapa setelah saya mengamalkan itu saya dijemput gitu dah. Itu sebuah ucapan, kata saya kepada ibu tersebut, sebuah kufur nikmat. Berarti ibu menyalahkan
menyalahkan amalan-amal yang sudah ibu lakukan, sehingga dengan amalan tersebut tetap aja cina Pak Ustaz saya tadi dijemputkan ya. Yang penting ketika kita melakukan amalan, jamaah rahimakumullah, kita sudah lakukan amal itu sudah menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa Allah masih menjemput jamaah tersebut? Ternyata Allah lebih paham dan Allah lebih cinta kepada dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada dirinya sekalipun itu tidak diharapkan bagi dirinya. Ya marahimakumullah. Jadi kalau kita sudah melakukan ibadah ternyata masih Allah uji dengan sesuatu yang tidak sesuai, menyalahkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, itu akan menjadikan sebuah nilai kupur nikmat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jemaah. Jangan. Setiap sesuatu yang menimpa diri kita, yang sesuai, yang tidak sesuai, harus kita yakini itu adalah qadarullah, takdir Allah, harus kita yakini. Jadi ingat jamaah, saya ada sebuah riwayat di mana ini disampaikan oleh Ibnu Hibban, salah satu periwayat hadis dalam kitab As-Siqat, ketika salah satu sahabat Rasul yang bernama Muhammad bin Umar di Madinah keluar dari rumahnya berjalan kaki, akhirnya melewati perbatasan dengan Mesir. Ketika sudah sampai Mesir, Muhammad bin Umar melihat ada satu tenda yang sangat kecil. Akhirnya dia dengan izin Allah biiznillah mendekati tenda tersebut. Ternyata terdengar di tenda tersebut ada ucapan kalimat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu ila akhiril ayat. Akhirnya ini mengundang penasaran, siapa orang yang sedang berdoa dengan kalimat doa yang dulu sering riwayat menyatakan, sejarah menyatakan diucapkan oleh pada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi Muhammad bin Umar hanya mendekat dan bermaksud ingin mengetuk pintunya. Saking sederhananya itu tenda atau rumah, ketika diketuk pintunya terbuka dengan sendirinya. Dan akhirnya dilihat oleh sahabat Muhammad bin Umar, ternyata di dalam tenda tersebut ada seorang kakek-kakek yang sudah tua, yang matanya buta, yang tangannya sudah tidak berfungsi, kakinya sudah tidak berfungsi, hanya duduk terbaring sambil nyender. Hanya sekedar ucapan yang keluar daripada lisan beliau, kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya ila akhir ayat. Ya Allah, ilhamkan kepada diri saya agar saya bersyukur kepadamu, agar saya mampu melakukan amal soleh yang kau ridhoi. Akhirnya mengundang pertanyaan dari Muhammad bin Umar, wahai saudaraku, izinkan saya bertanya kepadamu, apa yang menjadikan sebab engkau meminta kepada Allah agar engkau dijadikan hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, sementara saya melihat keterbatasan yang ada di dalam dirimu. Apa jawaban kakek-kakek tersebut? Luar biasa. Biarkan, Allah nggak bisa, Allah nggak mentakdirkan saya tidak bisa melihat keadaan dunia. Allah butakan mata saya, Allah lumpuhkan kedua tangan saya, Allah lumpuhkan kedua kaki saya, tapi saya masih bisa bersyukur kepada Allah selagi Allah takdirkan ini lisan masih mampu menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Itu jemaah. Maka akhirnya sahabat Muhammad bin Umar bertanya, wahai saudaraku, apakah engkau hidup menyendiri di tempat ini? Tidak. Aku dengan anakku, satu-satunya anakku, dan sudah 3 hari ini dia tidak pulang ke rumah ini. Dan saya mencari keberadaannya, tidak mampu dengan keterbatasan ini. Dan dia adalah seorang anak yang selalu memberikan semua kebutuhanku. Kalau engkau berkenan, tolong cari anakku yang sudah 3 hari tidak pulang ke rumah ini. Dicari sama Muhammad bin Umar, ternyata anaknya sudah meninggal dunia di mangsa binatang buas. Jamaah rahimakumullah. Ini sahabat Muhammad bin Umar mau balik lagi, segan, khawatir karena akan membuat dirinya sedih, benar-benar sedih, karena harta satu-satunya yang ia miliki adalah keberadaan anaknya. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya Muhammad bin Umar sahabat Rasul mendatangi itu kakek-kakek, jamaah rahimakumullah, dan disampaikan berita ini. Cuman sebelum menyampaikan berita ini, beliau menyatakan, wahai kakek, saudaraku, siapa yang paling berat yang pernah Allah uji kepada hambanya? Maka kakek-kakek ini menjawab, ada orang paham tentang amalan-amal ibadah dan paham tentang ilmu agama Allah. Dia jawab adalah Nabiullah Ayub alaihi salam.
Yang jadi pertanyaannya adalah, lebih berat mana yang Allah ujikan kepada dirimu dibandingkan yang Allah ujikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam? Dia pun menjawab, Nabiullah Ayub alaihissalam pasti. Kan Nabi Ayub itu Masya Allah, hartanya melimpah dianugerahkan oleh Allah. Istrinya solehah, anaknya pada soleh-solehah semua. Disegani oleh masyarakat sekitar karena memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah, keluarga yang baik. Akhirnya mengundang hasudnya, syiriknya iblis laknatullah. Akhirnya itu iblis berkata kepada Allah, ya Allah, gak aneh kalau Nabi Ayub pintar ibadah. Gak aneh kalau Nabi Ayub kualitas ibadahnya baik. Kenapa? Karena engkau menganugerahi harta yang melimpah, istri yang solehah, anak-anak yang pada baik, disegani oleh orang banyak. Coba kalau engkau uji ya Allah, apakah Nabiullah Ayub nabimu masih mampu beribadah kepadamu? Akhirnya biiznillah dengan izin Allah diuji Nabi Ayub, hartanya dibinasakan oleh Allah, hartanya hilang oleh Allah, tapi tetap tidak mengurangi ibadahnya Nabi Ayub alaihis salam. Akhirnya kata iblis, lah walaupun hartanya udah gak ada ya Allah, tapi kan tetap ada keluarganya, anak-anaknya baik-baik, pantas aja masih melakukan amal ibadah. Biiznillah dengan izin Allah diwafatkan anak-anaknya Nabi Ayub. Apakah ini mengurangi kualitas ibadah Nabi Ayub? Tidak, tetap beribadah sama Allah. Pantas aja ya Allah, dia masih disegani sama masyarakat yang ada di sekitarnya, dia masih bisa mampu beribadah. Coba kalau engkau uji lagi. Akhirnya diuji oleh Allah dengan penyakit, penyakit yang membuat orang-orang itu jijik melihatnya dan tidak mau mendekati Nabi Ayub. Bahkan lebih parahnya lagi, diasingkan Nabi Ayub dengan istrinya. Apakah mengurangi kualitas ibadah Nabi Ayub? Tidak. Tetap Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Nah, ini sebuah bukti di mana ketika Allah menguji kita sebagai hambanya dengan sesuatu yang kita tidak harapkan, jangan pernah mengurangi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah. Allahu akbar walillahil hamd. Ternyata akhirnya disampaikan, kakek, anakmu telah meninggal dunia. Anakmu telah dimangsa oleh binatang buas dan aku mendapati jasadnya sudah dalam kondisi tidak utuh. Akhirnya kakek-kakek tersebut hanya menarik napas sejenak dan akhirnya wafat pada saat itu. Sebelum wafat dia baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan semuanya adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan oleh Allah. Akhirnya meninggal dunia. Sahabat Muhammad bin Umar saat itu ada perasaan ini kakek harus diurus. Sementara saya cuma sendiri aja di sini. Hingga lama kemudian keluar dari tenda tersebut Muhammad bin Umar, ternyata ada beberapa orang yang datang menghampiri di depan rumah kakek tersebut. Dan ternyata dimintai pertolongan, tolong, ini ada orang meninggal dunia harus kita urus. Ternyata orang-orang ini luar biasa kenal kepada kakek-kakek tersebut. Siapa yang dimaksud kakek tersebut? Ya Allah, dicium keningnya itu kakek tersebut sama rombongan orang-orang ini, dicium tangannya kakek tersebut sama rombongan orang ini. Ini adalah Abu Kilabah, sahabatnya sahabat Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang kakek yang sangat luar biasa kualitas ibadahnya, seorang kakek yang sangat kualitas ilmu agamanya, dan ini adalah orang soleh. Jadi yang dimaksud adalah Abu Kilabah, sahabatnya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tuh ya, Allahu akbar. Jadi sing salabar Pak, hampir 1 tahun kita diuji oleh Allah. Udah mau ketemu Ramadan, hampir 1 tahun kita diuji oleh Allah. Sing salabar, salabar, jamaah rahimakumullah. Bukan sekedar sabar, sempurnakan dengan sholat. Karena kalau tidak ada sabar, kalau tidak ada sholat, banyak orang yang oleng di akhir zaman dengan ujian yang menimpa semua makhluk yang ada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah. Allah. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya pasaru atau qaumin, perjalanan Isra Kanjeng Nabi Muhammad yang didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan malaikat Israfil, akhirnya mendapati ada satu kaum, di mana kaum tersebut yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Diperlihatkan oleh Allah di perjalanan Isra Kanjeng Nabi, Nabi melihat ada satu kaum, di mana kaum tersebut sedang bercocok tanam, lagi bertani di hari itu dan panen di hari itu juga. Bertanam, ditanami itu bumi, jadi langsung
buahnya jadi langsung dipetik hasilnya, setelah dipanen jadi lagi. Nabi kaget. Mengundang pertanyaan dari Nabi kepada malaikat Jibril. Qala ya Jibril ma hada? Hei malaikat Jibril, ini teh siapa? Ini kaum yang luar biasa. Aku lihat ketika dia bercocok tanam di hari ini dan panen di hari itu juga, ketika sudah dipetik itu buah-buahnya jadi lagi. Ini teh siapa? Kaum siapa? Maka malaikat Jibril menjawab, haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala. Dia adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang bersungguh-sungguh berada di jalan Allah. Tudha'afu lahum al-hasanat, dilipat gandakan oleh Allah amalan-amalan baiknya bisab'i mi'ati dhifin, dengan 700 kali lipat. Tuh. Jadi ini merupakan tamsil, gambaran yang Rasulullah temui ketika Isra. Ada kaum-kaum yang sedang bercocok tanam, langsung panen, setelah panen jadi lagi. Ini teh perumpamaan bagi orang-orang yang mampu memperjuangkan agama Allah, mampu memperjuangkan hukum Allah, mampu menghidupkan agama Allah. Ya Allah, di antara mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita termasuk mujahiduna fi sabilillah. Kalau tidak termasuk mujahiduna fi sabilillah, pasti kita nggak bakal ada di tempat ini. Tadi sama subuh diuji jeung hujan. Lamun teu sungguh-sungguh mau nyampe ke masjid. Kahayang nafsu mah bukan di sini tempatnya, ibu-ibu. Bapak-bapak, keinginan nafsu mah bukan di sini tempatnya, masih di dalam kamar. Kita masih tidur, memeluk bantal kesayangan dan lain sebagainya. Tapi karena kita mujahiduna fisabilillah, bersungguh-sungguh karena ada undangan dari Allah, hakikatnya syariatnya undangan dari DKM untuk duduk bersama setelah kita sholat berjamaah. Ini merupakan amalan, mudah-mudahan termasuk mujahiduna fisabilillah. Kemarin pengurus DKM dari sini mengantar titipan infak beras dari jamaah. Ngabar rombongan. Kalau tidak termasuk mujahiduna fisabilillah, buat apa? Tidak ada penghargaan dari manusia. Penghargaan ti palurah sugan, DKM bagi-bagi beras, gak ada. Kenapa? Karena DKM beserta rombongan yang dititipkan amanah itu merupakan dalam rangka mujahiduna fisabilillah. Rek naon capek-capek coba. Jauh-jauh marke motor, marke mobil teh gitu nya. Kaditu nganterkeun beas. Jaba ustadna eueuh cenah dianterkeun gitu nya. Ya Rabbana ya Karim. Sebab kalau tidak ada harapan penghargaan dari Allah, buat apa gitu-gituan? Nah, insya Allah pengurus semua jamaah yang hadir di sini mudah-mudahan termasuk mujahiduna fisabilillah. Nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi kita semua. Ketika pahala itu habis, ada lagi. Kita bercocok tanam, panen, jadi lagi. Itu teh perumpamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Budak lajengkeun. Wa wajada rihan thayyibatan, wa wajada jeung mendakan Kanjeng Nabi rihan kana ambe thayyibatan anu seungit, pakola maka ngadauh Kanjeng Nabi, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadhi raihah, naon ieu seseungitan teh malaikat Jibril? Qala, ngajawab malaikat Jibril, hadhihi raihatun masyitatun binti Fir'aun. Nah, selanjutnya masih perjalanan Isra Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat wangi. Nah ini akhirnya mengundang pertanyaan dari Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril, ma hadhihi raihah, wahai malaikat Jibril, ini wangi apa ini? Wangi banget ini, wangi apa? Maka malaikat Jibril menjawab, ini adalah wanginya Masyitatu binti Fir'aun, Siti Masyitah yang ditugaskan saat itu oleh Fir'aun menyisiri rambut anak perempuannya Fir'aun laknatullah. Jadi kita pernah mendengar Siti Masyitah. Siti Masyitah itu seorang perempuan yang sangat mulia, yang menyembunyikan keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi Musa
di tengah-tengah kekafiran yang saat itu melanda. Kenapa? Karena Siti Masito berada di rumah Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan. Akhirnya singkat cerita jamaah rahimakumullah, Siti Masito itu seorang perempuan yang ditugasi menyisiri rambut anak perempuannya Fir'aun. Sejarah mencatat ada 3 orang di tengah-tengah kehidupan Fir'aun laknatullah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang mampu menyembunyikan keimanannya kepada Allah. Yang pertama ada Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Siti Masito. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah yang bernama Hazakil. Hazakil itu adalah suami daripada Siti Masito, yang ditugaskan oleh Fir'aun. Tugas itu membuat peti untuk persiapan orang yang meninggal dunia. Jadi ada Hazakil, suaminya Masito, Masito istrinya Hazakil, dan Siti Asiyah istrinya Fir'aun laknatullah. Itu orang-orang yang mampu menyembunyikan keimanannya kepada Allah di tengah-tengah kekafiran. Ini luar biasa. Hazakil meninggal dunia terlebih dahulu. Ketika Hazakil berdebat dengan Fir'aun laknatullah, ketika selepas kejadian orang-orang yang ahli sihir di tengah-tengah Fir'aun laknatullah, sihirnya dikalahkan oleh kekuasaan Allah, di mana Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melempar tongkat di sebelah kanannya dan menjadi ular, dan akhirnya dimangsa itu ular-ular orang-orang sihir. Setelah itu maka banyak ahli-ahli sihir beriman kepada Nabi Musa, dan itu ahli-ahli sihir dihukum oleh Fir'aun laknatullah. Berdebat itu Hazakil, tidak pantas hukuman itu diberikan kepada orang-orang ahli sihir yang sudah beriman. Akhirnya karena ada perdebatan dianggap Hazakil adalah pengkhianat, dan akhirnya Hazakil pun dibinasakan oleh Fir'aun laknatullah, dihukum oleh Allah, dihukum oleh Fir'aun laknatullah. Itu Hazakil namanya. Singkat cerita, Siti Masito tatkala menyisir rambut putrinya Fir'aun, maka itu jamaah rahimakumullah, id sakoto, maka ketika itu sakoto, murag, jatuh. Apa al-musyitu? Sisirnya. Jadi ketika nyisirin rambut anaknya Fir'aun, itu sisir jatuh. Maka ketika sisirnya jatuh, pakolat, maka berkata itu Siti Masito, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sisir jatuh nyebut nama Allah, kaget adanya. Refleks ketika sisirnya jatuh nyebut Bismillah atau Allahu Akbar, gimana lah bahasanya gitunya. Jadi orang kaget lah gitu adanya, nyebut nama Allah. Gitu kalau kaget-kaget nyebutnya nama Allah, jangan nyebut-nyebut yang lainnya. Kaget, subhanallah, astagfirullah. Jatuh sisirnya jamaah rahimakumullah. Makanya ta'isa Fir'aun, cilaka Fir'aun ya gitu. Jadi setelah nyebut Bismillah nama Allah ditambah celaka Fir'aun. Jadi tetap Masito tuh melihat keberadaan rajanya Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan itu, mengatakan celaka itu Fir'aun karena ngaku jadi Tuhan. Nah, ucapan itu terdengar sama anaknya Fir'aun. Jamaah rahimakumullah, akhirnya mengundang pertanyaan. Faqalat ibnatu Fir'aun, berkata anaknya Fir'aun, aulaki rabbun ghairun abi, hei, apakah kamu memiliki Tuhan selain bapakku? Gitu tah pertanyaan anak perempuannya teh. Kok kamu nyebut nama lain selain nama Raja Fir'aun yang Tuhan kita semua? Engkau menyebut nama selain Fir'aun ketika itu sisir jatuh. Apakah engkau memiliki Tuhan selain bapakku? Maka faqalat na'am, ya. Qalat faqala aulaki rabbi ghairi, qala na'am rabbi wa rabbuka Allahu. Ya, saya punya Tuhan selain bapakmu, dan ini pun Tuhan kamu dan Tuhan bapaknya. Siapa? Adalah Allah. Singkat cerita jamaah rahimakumullah, dilaporkan berita ini kepada Fir'aun sama anak perempuannya. Wahai bapak, tuh Masito ketika sisirnya jatuh, ketika menyisir rambutku, dia menyebut nama Allah dan dinyatakan itu adalah Tuhan dirinya dan Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Akhirnya Raja Fir'aun memanggil itu Masito dan ditanyakan kepada Masito, ternyata tetap Siti Masito memegang teguh keyakinannya. Betul,
Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Allahu Akbar. Akhirnya itu mengundang marah Fir'aun. Kalau engkau kekeh, engkau menyatakan ada Tuhan selain diriku, maka engkau akan aku bunuh beserta keluargamu. Akhirnya diutuslah beberapa utusan untuk membawa anak-anaknya itu, untuk membawa anak-anaknya Siti Masito yang ada di rumahnya. Yang satu itu masih kecil, jamaah rahimah. Ada 2 anaknya. Yang satu sudah agak sedikit besar, itunya ukuran yang sudah mumayyiz lah, udah ngerti, berarti ukuran 10 tahun ke atas. Yang satu lagi masih anak kecil bayi. Akhirnya kata Fir'aun ke Siti Masito, "Hei Masito, apakah engkau masih kekeh memiliki Tuhan selain diriku, sementara engkau akan dibinasakan dan disiksa olehku dan kedua anakmu?" Tetap ternyata akhirnya itu Fir'aun menyiapkan suatu wadah yang sangat besar, diisi dengan air banyak dan dibawanya api yang membara, dan akhirnya mendidih itu api. Akhirnya diambil anak yang paling gede oleh Fir'aun, dilemparkan. Kalau engkau kekeh mempertahankan keyakinan ada Tuhan selain diriku, maka aku akan lempar anakmu ini ke tungku, di mana di dalamnya itu ada air yang mendidih. Apa kau rela? Ternyata tetap saya memiliki keyakinan Allah Tuhan saya. Ini hebatnya Mas Ito. Dilempar itu anak yang paling besar, meninggal dunia itu di wadah yang sudah diisi dengan air yang mendidih. Digodok dirinya jamaah. Akhirnya kata Fir'aun, apakah engkau masih yakin dengan keyakinanmu? Yakin. Akhirnya diambil anak yang masih kecil, yang masih bayi, dan ingin dilemparkan. Sebelum dilemparkan ditanya, apakah engkau masih yakin dengan Tuhan yang engkau yakini? Aku masih yakin. Tapi ternyata ada sedikit keyakinan di sini karena melihat keberadaan anak yang masih bayi. Kasihan lihat anaknya masih bayi, ingin dilempar ke tungku yang sangat besar yang mendidih airnya, jamaah rahimakumullah. Akhirnya di sini ada keyakinan yang sedikit jatuh. Tapi ternyata apa jamaah rahimakumullah, dalam kitab ini disampaikan, ternyata biiznillah itu bayi yang masih kecil ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara untuk menambah keyakinan itu Masito. Bahasanya, ya ammati qa'i wala tataqa'asi fa innaki alal haqqi. Hai ibuku, jangan gentar engkau, jangan mundur engkau, tetap keyakinanmu merupakan keyakinan yang benar. Sekalipun diriku dilemparkan oleh Fir'aun, dibakar dan digodok jamaah rahimakumullah di air yang sangat mendidih, jangan pernah engkau mundur dengan keyakinanmu. Allahu Akbar. Makanya dalam sejarah setidaknya ada 4 bayi yang ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara. Wahum sigarun haja wa syahidu Yusuf wa sahibu Zuraih wa Isa ibnu Maryam. Tadi sini dijelaskan dalam syarahnya. Ada 4 bayi yang ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara, ibu-ibu. Siapa yang pertama tadi? Bayinya Siti Masito. Meneguhkan keyakinan ibunya Siti Masito agar tidak mundur, tidak gentar mempertahankan keyakinan. Nah, ini merupakan wanginya Siti Masito yang didapati oleh Rasulullah ketika Isra. Makanya ibu-ibu nih bahan contoh bagi ibu-ibu. Ibu sekuat tenaga mempertahankan keyakinan ibu-ibu dan mempertahankan hukum Allah bagi ibu-ibu di tengah-tengah masyarakat. Di tengah sedikit banyaknya sudah banyak perempuan-perempuan yang sudah tidak taat lagi sama suami, yang sudah songong sama suami. Kan banyak sekarang perempuan-perempuan yang pada songong sama suami, tidak menghargai keberadaan suami. Nah, ibu-ibu mah harus menegakkan hukum Allah, di mana ibu-ibu harus mampu menghormati suami, harus mampu taat terhadap perintah-perintah suami, karena itu merupakan hakikatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sing gitu. Di tengah banyak sekali ibu-ibu yang senangnya zaman TikTokan gitunya. Ibu-ibu kadang-kadang TikTokan Pak Haji gitunya gitu. Ya Allah, termasuk sarwa ustazah juga istri saya tersep TikTokan gitunya. Aduh, kena eta dampakna gitu ya Rabbana ya Karim. Tapi tetap harus menegakkan hukum Allah, sing taat terhadap suami, harus mampu menghormati suami, harus taat terhadap perintah suami selagi suami tidak memerintahkan maksiat. Ini dalam rangka kiasan mempertahankan hukum Allah kita di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana Siti Masito mempertahankan tauhidannya kepada Allah. Ya Rabbana ya Karim.
Yang kedua, siapa yang baik yang ditakdir Allah bisa berbicara? Di sini sampaikan adalah wasyahidu Yusuf, yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Itu kan ada ya dalam cerita ketika Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha. Itunya ketika Zulaikha melihat ketampanan Nabi Yusuf, akhirnya diajak untuk bergaul dengan Siti Zulaikha, itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nolak, akhirnya Nabi Yusuf lari, akhirnya ditarik itu baju Nabi Yusuf dan sobek di sebelah belakangnya, jamaah rahimakumullah. Dan ini karena ini Zulaikha adalah seorang istri daripada raja, malu kalau ketahuan ingin bergaul dengan Nabi Yusuf, akhirnya membuat berita yang bohong, menyatakan bahwasanya bukan dirinya yang mengajak bergaul kepada Nabi Yusuf, melainkan Nabi Yusuf yang mengajak bergaul dengan Siti Zulaikha. Singkat cerita, di situ ada bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Nah, itu jamaah. Itu bayi yang ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara ketika usia masih bayi. Yang ketiga siapa? Zuraiyah. Wasahibu Zuraiyah adalah bayi yang menyertai Zuraiyah. Zuraiyah itu adalah seorang orang soleh, jamaah rahimakumullah, di zaman sahabat, orang soleh. Dia ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, suatu ketika ibunya manggil dia 3 kali, dia nggak turun-turun dari tempat ibadahnya. Akhirnya ibunya tuh berdoa sama Allah, ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan itu Zuraiyah suatu hari nanti akan didatangi sama pezinah gitu. Ternyata doanya dikabulin sama Allah itu. Singkat cerita, ada pezinah datang ke kamar Zuraiyah, jamaah rahimakumullah. Akhirnya itu pezina itu, perempuan tidak baik itu, ngajak Zuraiyah untuk berbuat tidak baik. Singkat cerita, Zuraiyah nggak mau. Akhirnya karena sudah saking inginnya itu perempuan pezina ingin bergaul berzina, akhirnya ternyata ada pembantunya Zuraiyah, dan akhirnya bergaul dengan pembantunya Zuraiyah, berkumpul. Akhirnya sampai hamil, Pak, jamaah rahimakumullah. Ketika sudah mengandung hamil, ini perempuan yang tidak baik ngakunya ini adalah anak Zuraiyah gitu. Ketika sudah lahir, akhirnya Zuraiyah pun dengan izin Allah dan orang soleh, Zuraiyah berdoa kepada Allah, ya Allah takdirkan bayi ini bisa berbicara, dan nanya Zuraiyah, hei kamu anak siapa? Akhirnya itu bayi ngomong, aku anak pembantu dirimu, tak gitu. Akhirnya Zuraiyah terhindar daripada fitnah, daripada yang dibuat oleh itu perempuan yang tidak baik. Jadi 3 bayi yang ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara. Yang terakhir adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Ketika Siti Maryam difitnah, katanya Siti Maryam nggak pernah tersentuh sama laki-laki, tapi Siti Maryam hamil. Lahirlah Nabiullah Isa alaihissalam, dan dinyatakan itu merupakan hasil daripada amalan yang tidak baik, hasil daripada berzina. Akhirnya itu Nabi Isa ketika masih bayi ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara dan menyatakan di hadapan kaumnya bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini mah tambah-tambah ilmu aja. Bisa ada pertanyaan, siapa bayi yang ditakdirkan oleh Allah yang dapat berbicara? Tadi diantaranya 1 adalah tadi anaknya Siti Masyitoh, 2 adalah yang jadi saksi Nabi Yusuf, yang ketiga adalah tadi yang menyertai Zuraiyah, anak pembantunya Zuraiyah, yang keempat adalah Nabi Isa bin Maryam. Paham sedikit demi sedikit. Bisa ada pertanyaan, Pak. Kadang-kadang ada itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pernah dulu budak santri datang jeung orang tuana, Pak Ustaz rek nanya naon Bu, emang ada kitu bayi yang bisa berbicara di dunia gitu tah? Gitu. Ini anak saya bawa PR nih kelas 3 SMA nih, pertanyaan ini. Coba sebutkan 3 di antara bayi yang ditakdirkan oleh Allah dapat berbicara. Daratang eta teh gitu nanya eta doang. Nah, bapak-bapak geus apal jadi teu kudu nanya kayaknya ka Pak Ustaz geus arapal ieu. Nah, jadi ibu-ibu ternyata yang ditemukan oleh Kanjeng Nabi wangi-wangian yang sangat luar biasa adalah wanginya kuburannya Siti Masyitoh. Nah, makanya ibu-ibu kita semua harus mampu mempertahankan kualitas ibadah kita kepada Allah di tengah-tengah kondisi manusia di akhir zaman pada ruksak lari daripada amalan-amalan dosa dan maksiat kepada Allah. Itu jamaah rahimakumullah. Satu lagi aja baru dak sedetik-detik sebarang. Summa ta'ala qaumin turdahu ru'usahum kullama rudihat. Summa atatului datang Kanjeng Nabi jeung sadayana ala qaumin kahiji kaum turdahu anu nuju naon turdahu teh mecah-mecah meprekan. Naon Indonesia na meprekan teh baji mecah-mecah teh
mukul-mukul gitulahnya, mukul-mukul. Ru'usahum kana pirang-pirang sirahna itu kaum-kaum kullama rudihat dina waktu eta pecah-pecah itu ru'usahum adat maka balik deui ka makana seperti kaayaan mimitina wala yabturu jeung teu eureun-eureun anhum tina itu rudihat ru'usahum min dalika syai' faqala maka ngadawuh kanjeng Nabi ya Jibril eta teh sa malaikat Jibril man haula'i saya teh malaikat Jibril qala ngajawab malaikat Jibril haula illadzina nyaeta jalmi-jalmi tatasaqalu anu berat sirahna tatasaqalu anu berat naon ru'usahum sirahna itu kaum-kaum anis salatil maktubah tina salat anu dipardukeun. Nah, jadi gini, setelah Kanjeng Nabi mencium aroma yang sangat wangi ketika Isra, lalu dijawab sama malaikat Jibril ini adalah wanginya kuburan Siti Masyitoh. Tadi disampaikan ceritanya. Selanjutnya Kanjeng Nabi datang ke satu kaum, di mana ada kaum-kaum yang lagi memukul-mukul kepalanya sendiri, sampai pecah itu kepalanya jamaah rahimakumullah. Terlihat isi daripada kepalanya pecah, benar-benar pecah. Ketika pecah, bahkan teriak-teriak sakit tapi dipukul lagi. Engkau sakit tapi dipukul-pukul lagi. Ketika kepalanya sudah pecah, jadi lagi seperti semula, dipukul lagi, jadi lagi terus menerus itu. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, siapa itu teh malaikat Jibril? Haula illadzina tatasaqalu ru'usahum anis salatil maktubah. Dia adalah orang-orang yang kepalanya berat dipakai sujud kepada Allah di salat waktu yang telah dipardukan oleh Allah. Artinya orang-orang yang berat melaksanakan salat kepada Allah. Dalam arti sok ninggalkeun salat. Tahade tah tariku salat. Orang-orang yang meninggalkan salat, kepalanya berat dipakai sujud kepada Allah, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepalanya akan dipecahkan oleh Allah. Ketika sudah pecah jadi lagi, dipukul lagi, pecah lagi, jadi lagi dan terus menerus sampai hari kiamat jamaah rahimakumullah. Ini penting bagi kita jamaah rahimakumullah. Tak pelihara salatnya pelihara salatnya. Makanya punten mohon maaf, dalam kitab Minhajul Abidin disampaikan setan iblis itu untuk orang-orang yang ahli salat akan mengganggu. Yang pertama adalah yanhahu dulu. Yanhahu itu apa? Mencegah supaya orang tidak salat. Ini yanhahu nih. Yanhahu dulu, dicegah dulu nih. Tong salat. Tapi mampu salat ternyata kuat. Apakah selesai diganggunya? Tidak. Maka yang kedua, dia akan digoda sama iblis bil ajalah, dengan tergesa-gesa. Salatna teh tergesa-gesa. Nah itu iblis itu teh. Di salatna teh yang teh cepet wae bung tartil salat teh. Tangke Ramadan ya kedeung deui usum cepet ya salatna ya. Kada ya. Ieu teh kerjaan iblis jamaah. Karena rata-rata masyarakat hayang boga imam teh nu carepet wae ari tarawih teh. Arembungeun nu tartil teh. Sok tarawih kos Ustaz Syafi'i tadi tas subuh kos kitu moal laku yakin. Sapoe ge bubar jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ieu mah geus moal beres tarawih ieu mah. Ibu-ibu urang dari heula ibu. Urang hadar bala-bala heula we. Gila ieu mah urusanna. Gitu. Ternyata iblis teh ngaganggu. Setelah mencegah tidak mampu, iblis akan membuat al-ajalah tergesa-gesa. Salat teh hayangna teh cepet we. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Assalamualaikum. Saya tarawih 10 menit beres eta. Luar biasa. Eta teh godaan iblis laknatullah. Salatna al-ajalah tergesa-gesa. Ulah tergesa-gesa teh lah, nu penting tartil diwasolkeun we Pak Ustaz Syafi'i nya minimal setengah jam atuh beres tarawih teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kitu we diwasol-wasolkeun. Nu penting tartil. Ulah sampai aya makmum waladhdallin can anggeus amin geus ti heula disebutkeun da ieu sering. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin can ge lin eta geus diamin nanti. Nah ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Eta teh godaan iblis. Setelah tidak mampu mencegah, iblis buat salat orang-orang tersebut adalah bil ajalah tergesa-gesa. Ade sing tumanina salat teh.
itunya ruku itunya. Ya walaupun rukunya biasa subhana rabbiyal azim 3 kali ya sekali tenan naon. Yang penting ada tumaninah gitu. Bi qadri subhanallah ukuran baca Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar gitu lah. Allahu akbar samiallahu Allahu akbar. Wah, aya aki-aki kayak kejar ke salat gitu nya. Kunaon eta aki-aki? Wah, cenah mabok salat tarawih gitu nya. Di mana di Al-Muhajirin? Tuh, cek urang ge ulah salat tarawih di Al-Muhajirin aya aki-aki kejar gitu ke salat begitu akhirnya. Viral tah aya korban gara-gara salat tarawih. Tapi saya mah dengar Al-Muhajirin mah tartil imam nage. Tartil. Ustaz Syafi'i, Ustaz Khalid, Ustaz Agus, Pak Ustaz Hanan, Pak Ustaz Yusuf tartil. Dan iya ya makmumna kadangkala protes wae, makmum kadangkala protes teh. Ustaz, ulah lihat teuing tarawih teh Ustaz kitu nya. Gitu rek balas dendam ieu gitu buka teh can anggeus ieu kadang-kadang ya Rabbana. Kade jamaah, yuk dimulai dari tahun ini nanti tarawih lebih tartil lagi jangan tergesa-gesa. Karena kulul ajalah minasyaiton, setiap yang tergesa-gesa itu dari setan. Cuman ada 5 yang tidak termasuk dari setan. Ini mah termasuk sunnah Rasul. Di antaranya apa yang tergesa-gesa segera harus kita lakukan bukan dari setan. Di antaranya ketika kita dikunjungi tamu, segera itu tamu dijamu, nah gitu. Harus cepat. Datang tamu minimal, Pak, mangga Pak, ngaleut heula Pak. Nah itu adalah tergesa-gesa yang termasuk sunnah Nabi. Yang kedua apa? Ngurus mayit. Itu yang ngurus mayit gak apa-apa disegerakan tuh. Yang sampai mayit 2 penting jangan diurus, itu gangan. Umat Islam itu segerakan. Itunya. Yang ketiga adalah bayar hutang. Kalau sudah jatuh tempo, itu segerakan. Ulah dingkengke. Kalau kita sudah konsekuen, kita udah janji, nanti saya bayar hutang ke Pak Ustadz tanggal 10 ya. Udah datang tanggal 10, cepat bayar. Kan saya ngomongnya tanggal 10, belum tentu 10 bulan naon ya gitu. Nah, itu salah gitu teh. Tanggal 10 Pak Ustadz iya. Kan jangan tanggal 10 oke, maksudnya bulan Desember 2021. Oh gitu nya can anggeus kabeh. Nah, itu jamaah rahimakumullah dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dialami Kanjeng Nabi ketika Isra. Ini belum Mi'raj. Taslehnya insyaallah bapak-bapak lebih paham, ini mah hanya ngalap barokah di bulan Rajab. Kami beserta para santri alhamdulillah udah 3 kali hatam 3 tahun teh setiap Rajab teh gitu ngaji ieu deui gitu. Dalam rangka ngalap barokah doang. Cigana geus arapal barudak ge cigana mah ustadna itu apal ge gitu nya. Budak mah lebih pinter tibatan guruna gitu nya. Ari guruna mah loba pikiran, kudu dibaca wae. Budak mah palinter tinggal Haji teu dibuka-buka acan kitabna ge budak mah geus palinter budak gitu nya. Alhamdulillah doa ti sadayana ngiring bingah. Ini karena Muqtadal Maqam di bulan Rajab sengaja kami ajak para santri karena kalau di majlis ketika laki-laki mah kalau awe mah pada nurut, sok dia imah buka HP-na ngilu ngalogat di Facebook nurut, dak laki mah rada hese gitu ya, mentak dibawa ka dia gitu nya, mentak dibawa ka dia. Bisi teu ngaraji di ditu. Itu nya ke di majlis mah ngerek HP ngagoler gitu ngaji lagi ngagoler teu meunang pahala. Tak dibawa ka dia tah barudak supaya hancana bisa dilajengkeun eta maksud apanya? Punten ngan nambah beun ieu jatah piring nambah beun nya. Enggak ada masalah. Punten jamaah rahimakumullah. Terakhir mari isi bulan Rajab dengan amalan-amalan soleh. Ayo isi bulan Rajab dengan amalan-amalan soleh. Jangan nunggu Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan satu rangkaian. Tong nunggu Ramadan yang menang Idul Fitri teh di Rajab. Ditathurul badan aniz dzunubi wal khotoya. Bulan Rajab teh keur ngabersihan anggota badan tina dosa jeung kasalahan. Ayo sekarang nih. Ulang nyieun dosa di bulan Rajab mah kudu ngabersihan dosa. Untuk membersihkan dosa dari semua anggota badan. Kepala, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, perut dan semuanya itu dibersihkan di bulan Rajab. Terutama mata ya dibersihkan tina dosa kade. Di bulan Rajab mah ulah iya nyeun-nyeun dosa ulah gitu nya, tapi justru ngabersihan dosa. Maka cek Nabi, ala inna Rajaba syahrul istighfar. Ingat bulan Rajab teh bulanna istighfar. Banyakin istighfar ya jamaahnya di bulan Rajab. Wa Sya'bana syahrus sholawati alayya. Bulan Syaban teh bulanna sholawat ka kaula. Wa Ramadhana syahru tilawatil Quran. Ramadan teh bulanna baca Al-Quran. Bulan Rajab urang sami-sami tingkatkeun amal soleh. Persempit ruang maksiat kita kepada Allah agar kita mendapatkan kemuliaan bulan Rajab. Alhamdulillah insya Allah amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah, para sepuh rahimakumullah. Seiring hujan turun, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun menjadi saatul ijabah, di antara saat ijabah kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga hajat cita-cita kita semua
jangka panjang, jangka pendek dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Yang kedua, mudah-mudahan orang-orang yang telah ikut andil mensyiarkan agama Allah di Masjid Al-Muhajirin ini, tenaga, pikiran, materi yang telah dikorbankan, semoga semuanya tercatat amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan semoga rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh dan solehah, putra-putri yang dapat membahagiakan, menyelamatkan, mengangkat derajat kita orang tuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Saudara, keluarga, tetangga kita muslimin muslimat yang sedang ditimpa musibah, baik musibah zahir, batin, dunia, agama, semoga mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit di rumah sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka semua, diberikan kesehatan lahir batin sehingga mereka bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Saudara kita yang sedang ditimpa musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya, semoga mereka dikuatkan iman Islamnya oleh Allah. Allah memberikan hikmah di balik musibah yang Allah limpahkan kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan kerabat, keluarga, tetangga kita muslimin muslimat yang belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, semoga mereka diberikan hidayah taufik oleh Allah sehingga mereka dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Kasab, usaha yang sedang kita jalankan, semoga menjadi kasab usaha yang dibarokahkan oleh Allah. Orang-orang yang hasud, zalim, syirik, aniaya kepada kita semua, semoga disolehkan hatinya oleh Allah, diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli ibadah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal ya